Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Fikih Ibadah. A. Pengertian fikih ibadah. Fikih ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum syar'i dalam ibadah khas atau khusus yang meliputi toharoh, sholat, puasa, zakat, haji, akikoh, kurban, dan lain sebagainya. B. Dasar hukum fikih ibadah. Sumber hukum Islam yang digunakan dalam mengatur tata cara beribadah kepada Allah dan segala problematikanya tidak hanya berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis saja, melainkan juga menggunakan ijma dan qiyas. C. Sejarah perkembangan fikih ibadah. Pada zaman Rasulullah SAW, yaitu pada tahun 570 hingga 632 Masehi, merupakan peletak dasar yang pertama kali mengajarkan tata cara beribadah. Pada tahun 632 hingga 661 Masehi, setelah selesai masa Rasulullah, berbagai ajaran keislaman termasuk fikih ibadah ini dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin, yaitu tetap berpedoman pada Al-Quran dan Al-Hadis. Fikih ibadah dilanjutkan oleh para tabi'in, yaitu para khalifah dari dinasti Umayyah pada tahun 661 hingga 750 Masehi, dan pada dinasti Abbasiyah, yaitu pada tahun 750 hingga 1250 Masehi. Setelah tersebarnya Islam ke berbagai Nusantara melalui jalur laut, yaitu pada tahun 1250 Masehi hingga sekarang melalui jalur perdagangan, pernikahan, pendidikan maupun dakwah, yang pada akhirnya tersebarlah luas ajaran-ajaran Islam termasuk fikih ibadah dan ilmu fikih. D. Objek dan ruang lingkup fikih ibadah. Objek kajian dalam fikih ibadah adalah perbuatan seorang mukallaf yang berkaitan dengan berbagai cara pengabdiannya kepada Allah sesuai ketentuan syariat Islam. Sedangkan ruang lingkup fikih ibadah adalah sebagaimana yang telah dijelaskan, bahwa semua kehidupan hamba Allah yang dilaksanakan dengan niat mengharapkan keridhaan Allah bernilai ibadah. Secara umum, bentuk ibadah dibagi menjadi dua, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Hubungan fikih ibadah dengan fikih lainnya. Dapat dikonklusikan bahwa fikih ibadah memiliki interkoneksi yang sangat erat dengan cabang-cabang fikih lainnya, sehingga interkoneksi antara kelimanya terletak pada kesamaan objek kajiannya, yaitu sama-sama mengkaji mengenai segala perbuatan seorang mukallaf, baik berupa perintah atau larangan, baik yang menyakup kehubungan individu atau sesama manusia, maupun hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam-macam fikih ibadah. 1. Dilihat dari segi umum dan khusus dibagi menjadi dua, yaitu ibadah umum, ibadah yang mencakup semua aspek kehidupan. Ibadah khusus, ibadah yang macam dan cara pelaksanaannya ditentukan dalam syara'. 2. Dilihat dari tata cara pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 5, yaitu ibadah badaniyah, ibadah ma'aliyah, ibadah istimaiyah, ibadah ijabiyah, ibadah salbiyah. 3. Dilihat dari niat pelaksanaannya, ibadah dibagi menjadi 2, yaitu ibadah hakiki dan ibadah sifati. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, Mbak Wulan. Poin yang selanjutnya adalah syarat diterimanya ibadah. Agar ibadah diterima di sisi Allah, maka harus terpenuhi dua syarat. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, mengikuti tuntutan dari Nabi Muhammad SAW.
Jika salah satu syarat saja tidak terpenuhi, maka amalan ibadah akan tertolak. Ada beberapa bukti syarat diterimanya ibadah, yaitu dari Al-Quran, Sunnah, dan perkataan sahabat. Poin yang terakhir adalah tujuan dan kegunaan dari fikih ibadah. Tujuan dari fikih ibadah yang pertama, untuk mengetahui tata cara pelaksanaan dari ibadah kita masing-masing. Dan yang kedua, untuk memperjelas eksistensi dan substansi dari maqasid al-syariah. Yang ketiga, untuk memahamkan umat muslim dan umat manusia untuk mematuhi syariat Islam. Sedangkan kegunaan dari fikih ibadah adalah yang pertama, terciptanya agama yang lurus. Yang kedua, terpeliharanya hak-hak Allah dan hak manusia dari pelanggaran kemaksiatan. Yang ketiga adalah terbentuknya insan-insan yang agamis. Sekian presentasi dari saya dan kelompok kami. Ada kurangnya kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.